Ya, jadi kan kalau nggak salah 2 minggu lagi kalian ada kuis ya. Ya, Ya. Nah, eh, harusnya kuisnya tuh kayak sampai bab bahan yang nanti aku jelasin ini. Jadi yang aku jelasin nanti ini itu ini catatan yang waktu aku kelas. Jadi harusnya waktu minggu depan kalian kelas pun juga dapetnya kayak gini juga. Yang mungkin beda dikit lah. Nah, terus juga rencananya kan tadi aku udah bikin note juga buat yang kelompok. Nah, itu kalau nggak salah kalau ngitung itu kurang satu kelompok pas 5 orang. Nah, itu mungkin teman-teman bisa yang merasa kelompoknya kurang bisa dicari itu udah pas kok kurang 5 orang lagi kalau dilihat di note-nya. Nah, terus juga rencananya eh, mungkin aku bakalan ngasih tugasnya itu besok. Jadi besok aku kasih beberapa soal untuk kalian kerjakan. Nah, mungkin nanti aku masih belum tahu kira-kira soalnya berapa banyak. Kalau kalian bisa membagi tugas sendiri, kayak mungkin bagi tugas bisa gimana, terus juga kalau udah pun kan bisa coba pelajari nomor yang lainnya juga. Jadi biar kalian tuh bisa benar-benar belajar, kalian latihan semua. Terus nanti mungkin harusnya bisa aku kasih, terus minggu depan dikumpulkan. Ini dikumpulkannya terserah. Ini kan mungkin aku kasih soalnya dalam bentuk PDF gitu. Ini kalian mau mengumpulkannya dalam bentuk scan-scanan nggak apa-apa, atau kalian mau kumpulkannya juga dalam Word, kalian ketik scan PDF kan juga nggak apa-apa, itu terserah kalian. Terus juga mungkin rencananya kalau misalnya kalian udah ngerjain itu semua, mungkin minggu depan aku kasih mungkin responsinya bakalan bahas soal-soal quiz yang tahun lalu. Gitu. Jadi ya semoga setidaknya kalian kalau udah ngerjain tugasnya semua, terus besok ya minggu depan kita bahas kuis, harusnya kalian udah nggak perlu belajar lagi buat kuisnya tuh minggu depannya lagi. Karena ya soalnya bakalan harusnya gini aja, nggak yang susah-susah juga. Jadi kayak soalnya benar-benar kayak soal-soal matematis gitu, yang kalian mungkin nggak terlalu butuh banyak pemahaman yang banyak, tapi kayak lebih banyak harus latihan-latihan kerja soal gitu. Nah, jadi langsung aja mulai. Jadi kalau semua catatan di sini, itu sebenarnya kalau di buku itu ada di bab 3 bagian appendix. Jadi kalau nggak salah khusus bab 3 aja. Jadi khusus bab 3 di halaman terakhir itu ada appendix. Jadi dalam itu 3A kalau nggak salah. Nah itu dia itu ada beberapa teorema-teorema yang dia bilang tuh nantinya bakalan dipakai, kemungkinan dipakai dalam perhitungan Laplace. Nanti bakal aku coba jelasin satu-satu gitu. Mungkin ada beberapa yang kayaknya emang nggak ada di sini. Maksudnya yang di buku nggak ada di sini. Itu karena kalau seingat kalau aku di catatan itu emang nggak dijelasin sama bapaknya gitu. Nah, jadi yang pertama ini final value theorem. Nah, final value theorem ini itu menghubungkan uh, limit dari fungsi t dengan limit dari fungsi s. Jadi kalau misalnya limit t menuju hingga ft itu sama dengan limit s mendekati 0 SFS. Nah, kalau secara pembuktiannya itu kayak gini. Jadi ini pembuktian itu dari Turan Laplace. Ini mungkin kalian bisa baca sendiri aja. Nah, ini contohnya sendiri. Kalau di problem, misalnya ini aku ngasih contoh problem 23B yang minggu lalu kan kerjakan. Jadi soal kayak gini, dapat kalau XS-nya kayak gini. 1 per S plus 1 kuadrat plus per S. Kalau di-inverse-kan, jadi ini. Nah, sekarang kita coba kalau misalnya yang fungsi t-nya kita limitkan mendekati tak hingga, nah ini kan menghasilkan nilainya 1. Kalau misalnya kita yang ini SFS, S yang mendekati 0, kita hitung juga mendekati 1. Ya, maksudnya hasilnya 1. Jadi ini terbukti sama kalau misalnya menghubungkan dari fungsi t dengan fungsi s-nya menggunakan limit. Nah, sebenarnya teorem ini tuh menurutku nggak sepenting itu juga, karena jarang banget dipakai. Benar-benar dipakai itu di bab terakhir banget. Jadi waktu UAS tuh ada kayak perhitungan dan itu pakai ini. Tapi kalau menurutku harusnya
selama UTS ini aku rasa nggak dipakai sih untuk general value theorem ini menggunakan limit ini. Ya mungkin buat sekedar kalian tahu aja, karena nih ya nanti masih jauh tapi bakalan kalian pakai gitu. Nah, terus ini translation of transform. Nah, ini sebenarnya sudah sempat aku jelaskan di minggu kedua, yang dimana kalau misalnya fungsi T lalu dia itu dikalikan dengan E pangkat min AT, lalu dia Laplace dari E pangkat min AT FT. Nah, nantinya itu ketika ditransform, semua S-nya akan berubah menjadi S plus A. Menjadi S plus A. Ya, contohnya, misalkan ada di tabel 21 itu tabel yang Laplace itu, kan kalau misalnya sin AT itu K per, ini kalau sin AT ini A per S kuadrat plus A kuadrat. Terus dia kalau misalnya dia E pangkat min AT, sin AT, dia berubah jadi A per S plus A kuadrat plus A kuadrat. Jadi benar-benar cuma tinggal diganti aja, S-nya diganti dengan A. S-nya diganti dengan S plus A. Oh, sorry, benar kok. Ini harusnya sin KT ya. Sin KT berarti kan ini benar K plus S kuadrat plus K kuadrat. Kalau ini E pangkat min AT sin KT, jadi kayak gini. Ya, ini kalian coba lihat di tabelnya lagi aja. Intinya kalau misalnya suatu fungsi T, terus dia dikalikan dengan E pangkat min AT, S-nya akan berubah jadi S plus A. Kayak gitu, ketika ditransformkan. Nah, terus ada lagi namanya itu translation of function. Nah, ini kalian harus hati-hati, jangan sampai kalian kebalik dengan yang translation of transform. Nah, bedanya ini apa? Bedanya adalah, kalau misalnya tadi itu E pangkatnya itu di fungsi T, sekarang kalau misalnya E pangkatnya ini di fungsi S-nya, di domain S-nya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah secara gambar, dia itu akan mengalami pergeseran. Contohnya ini. Karena aku kasih misalnya FT itu UT. Ya kan gambarnya kayak gini aja ya. Yang di tabel Laplace itu juga ada. Kalau misalnya dia UT, jadi master function, gambarnya gini aja. Nah, kalau misalnya dia itu gambarnya berubah kayak gini. Nah, ini kan gambarnya sebenarnya dia gini kan. Ini gini. Ini kan keadaan normal. Maksudnya dia cuma UT aja. Nah, ketika dia itu menjadi UT-1, ini artinya secara gambar dia itu bergeser satu ke arah kanan. Dia bergeser satu ke arah kanan. Jadi kalau yang awalnya dia mulai di 0, nah sekarang dia itu mulainya di angka 1, bukan di 0. T-1. Nah, kalau misalnya dalam bentuk domain S-nya, dia itu E pangkat min S per S. Ya, ini kan berarti sama aja, cuma seper S yang ini dia kalikan dengan E pangkat min S. Jadi kalau misalnya fungsi S dia itu dikalikan dengan E pangkat min S, ya itu bakalan bergeser, gambarnya nantinya bakal bergeser. Dan kalau misalnya diinverskan kembali menjadi T, nah dia itu kan yang awalnya UT, dia menjadi UT-1. Jadi kalau misalnya yang tadi ini, dia itu awalnya FT, kalau misalnya nggak ada ininya ya, nggak ada ini kan cuma FS aja kan berarti kan FT aja ya. Nah, kalau misalnya dia itu ada E pangkat min S T0, dia itu tambahin ada F-nya ini T min T0. Jadi dia itu dalam secara gambar dia itu bergeser.
Ini aku kasih contoh yang lain. Misalnya gambarnya seperti ini. Ya, ini kan gambar seperti biasa kayak X sama dengan Y gitu kan. Kalau misalnya di sini kan berarti dia tuh FT itu sama dengan TUT. Kalau misalnya dilapiskan dia menjadi super S kuadrat. Nah, sekarang kalau misalnya dia itu menjadi super S kuadratnya ini dikalikan dengan E pangkat min S, dia itu secara gambar, dia akan bergeser satu ke arah kanan. Ya kan, karena dia ada E pangkat min S-nya. Jadi awalnya itu mulai dari 0 sini, dia sekarang mulai dari 1. Dia mulai dari 1 ini. Jadi kalau misalnya yang minggu lalu aku sempat bilang, kalau misalkan anggap aja UT ini adalah sebagai suatu satuan gitu ya. Nah, sebenarnya lebih gampang lagi mungkin memahaminya adalah UT ini anggaplah seperti titik awalmu gitu. Jadi kalau misalnya dia itu hanya UT biasa, berarti gambarnya itu pasti akan mulai dari ya, 0, mulai dari 0. Tapi kalau misalnya dia itu UT-nya ada UT-1, berarti gambar awalnya dia bakalan detiknya itu bakalan mulai dari kalau misalnya UT-1 berarti dia mulai dari 1. Kalau UT-2 berarti dia mulainya dari 2. Nah, ketika kayak gini juga dia akan menemukan UT-1 kayak gini. Artinya yang awalnya di sini T itu juga bakalan berubah menjadi T-1. Jadi jadi anggap aja kalau misalnya yang bilangnya U ini dia itu pasti bakalan sama dengan T yang kalian pakai. Jadi kalau misalnya kalian tuh gunakan di sini UT-2, yang di sini nanti juga menjadi T-2. Nah, sebenarnya kayak gini. Kalau misalkan gambar normal, kalau kalian gambar normal seperti ini, gambar kayak gini. Ini kan FT sama dengan T ya sebenarnya. FT sama dengan T. Nah, ketika kalian tuh geser ke kanan, ini aku bilang jadi UT-1, terus T jadi T-1. Nah, jadi kalau misalnya apa yang jelasin? Anggaplah kalau misalnya kalian tuh udah menggunakan ini, T-1 dan UT-1 nya udah sama. Jadi kayak UT-1, IT-1, kalian bisa menganggap kalau misalnya dia itu menggambar T di titik, dia menggambar persamaan FT sama dengan T di detik pertama. Jadi kalian anggap gitu aja. Kalau misalnya nanti kalian tuh di sini ternyata beda, kayak misalnya ini UT-1 terus ini T, ini cuma T aja, itu maknanya bakalan beda lagi. Karena anggap aja kayak UT-1 ini adalah titik nol kalian. Kalau misalnya UT-1 kan nol kalian, terus coba dibandingkan kan T, itu malah jadinya malah bergeser lagi. Gitu. Mungkin agak bingung juga kalau aku jelasin dari sini, nanti bakalan di bawah bakal ada lagi beberapa contoh gambarnya juga. Nanti coba, kalau misalkan masih bingung sama ini, coba nanti setelah sampai akhir penjelasan mungkin kalian bisa tanya gitu aja, biar mungkin setelah penjelasan bawah-bawahnya kalian lebih paham gitu. Nah, terus juga kalau ini misalnya ya, ini di example 3A5. Example 3A5, dia itu punya fungsi ft ketika t-nya kurang dari 0, t-nya kurang dari 0, yaitu 0, kita yaitu dari 0 sampai 0 TH, tadi di antara 0 sampai H, yaitu nilainya super H, sedangkan kalau T lebih besar dari H, nilainya itu 0. Nah, ini kalau misalnya dibuat dalam bentuk gambar, kan tinggal membuat aja satu-satu. Jadi kalau misalnya, kalau ketika T-nya kurang dari 0, dia itu nilainya 0.
Ketika T-nya kurang dari 0, berarti itu naik 0. Jadi kalau bisa digambar pun ya nggak ada, dia cuma ya lurus gini aja. Di awal tuh gambarnya gini aja. Nah, lalu di sini bilang ketika 0, 0 sampai H, T-nya dari 0 sampai H, dia itu menilai sebesar per H. Berarti kalau misalnya dia nilai 0 sampai H, dia itu nilainya sebesar per H. Sampai ketika dia sampai H, nilainya akan menjadi 0. Ya akan menjadi 0. Jadi gambarnya menjadi ya ini. Jadi kayak dia itu sampai 0 sampai H, nilainya per H. Ketika sampai H, nilainya 0. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, kalian kalau misalnya kalian juga diharuskan juga bisa membuat persamaan dari gambar yang seperti ini. Gambar seperti ini. Nah, jadi kita bikin satu-satu aja. Ketika, kalau misalnya ini UT ya, UT, ini kan berarti ketika dia itu detik ke 0. Misalnya detik pertamanya lah, detik pertamanya, dia itu sebesar per H. Tadi gambarnya udah benar gini. Nah, lalu gambarnya udah benar gini kan aslinya. Set, gini per H terus. Nah, tapi sampai dia di detik ke H, dia bakalan turun ke bawah sejauh per H. Ya kan? Jadi kalau karena yang detik ke 0 dia itu naik per H, di sini ketika dia itu detik ke H, dia bakalan turun sejauh per H. Nah, karena itu, kalian tuh dalam persamaannya, dia di minus per H, yang dimana U sama dengan, U-nya itu T min H. Jadi U itu T min H. Jadi aku bilang tadi, kalau misalnya ada T min H, berarti dia itu titik awalnya itu dari H. Jadi ketika titik awalnya di H, tepat di titik ke H, dia itu turun sejauh per H. Dia turun sejauh per H. Jadi kayak titik H sini, dia turun jauh per H. Nah, kalau misalnya cara, nanti kalau ketemu kayak gini, gimana cara nge-inverse-nya lagi, ya kan pakai ini translation of function. Jadi kalau misalnya kalian ketemu UT min H, ketika kalian inverse-kan, dia menjadi E pangkat min HS per HS. Jadi pasti kalau misalnya ada yang pasti kalau ada kalian ketemu kayak gini-gini, pasti kalau kalian inverse-kan, kalian ya benar kalian inverse-kan, nanti kalian tuh dapatnya E pangkat min HS atau ya ini tergantung variabelnya apa atau angkanya berapa gitu. Nah, itu buat yang translation of function. Nah, ini cukup penting. Kenapa? Karena nanti kalian bakalan diharuskan kayak mungkin gambar-gambar yang kayak gini-gini. Atau mungkin tapi gambarnya bakalan lebih ribet lagi. Gitu. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan, tahan dulu aja. Ini coba aku jelasin lagi berikutnya. Nah, ini berikutnya adalah transform of an integral. Nah, ini tuh ketika kalian menemukan kalian diharuskan untuk menglaplacekan suatu integral yang di sini tuh ft dt, integral dari 0 sampai ke t, ft dt. Kalau kalian laplacekan akan menjadi fs per s. Nah, kalau secara pembuktian mungkin bisa kalian lihat sendiri kayak gini. Ini biasa aja. Jadi dia dari yang ini lalu diselesaikan pakai integral parsial, nanti kalian bakal menemukan fs per s sama dengan Laplace dari integral tersebut. Laplace dari integral tersebut. Nah, kalau cara pengerjaannya, sampelnya kan bisa lagi sampel 3A6. Ya, ini kayak ngerjainnya biasa, seperti biasa, cuma sekarang karena kalian sudah tahu kalau integral dari ini, yaitu bakalan fs per s. Jadi kalau xt dt ini kalian laplacekan jadi xs per s. Ini diselesaikan normal segala macam, pakai dan parsial segala macam, bisa selesai gitu. Jadi ya ini kayak ya nggak terlalu susah aja, biasa aja. Pokoknya kalau kalian ketemukan kan harus menglaplacekan integral pada nilainya dalam S itu fs per s.
Itu aja. Jadi apa hasilnya dia yang di Laplace-kan, dia kalian tambah dengan per S. Itu aja. Nah, sekarang aku masih contoh soal yang masalah gambar lagi. Yang berarti masih kalian masih banyak dari juga. Nah, jadi misalnya ini dari example 38. Kalian itu punya gambar seperti ini. Kalian punya gambar seperti ini. Kalau misalnya kalian biasanya umumnya, kalau kalian tuh diminta itu soal kayak gini itu ada gambar kayak gini, terus nih kalian tuh disuruh bikin persamaannya dalam T, terus lalu kalian transformkan jadi S. Tuh. Atau mungkin juga kadang ada yang soalnya dalam S, terus kalian harus ngetransformnya inverse-nya menjadi T, lalu kalian gambarkan. Ya, balik lah masalah soalnya itu. Nah, sekarang misal kalian punya gambar seperti ini. Jadi kalau lihat gambar ini, gambarnya itu dia baru dari detik T, ini FT, ini T ya, ini FT, ini T. Jadi waktu detik pertama, dia itu bakalan step function sebesar 1. Jadi itu gambarnya gini. Nah, detik pertama, dia naik 1, terus gini kan. Kalau misalnya kalau step function biasa. Nah, tapi di sini dia itu mengalami penurunan. Nah, penurunannya sebesar apa? Penurunannya, kalau kalian lihat, ini penurunannya itu sebesar T. Jadi kalau, penurunannya ya sebesar T. Jadi yang awalnya dia kan titik ketiga kan. Titik sini, tepat titik ketiga, dia turun secara diagonal. Nah, ini kan berarti kan sama saja dengan gambar min T kan. Ini kan sama saja dengan gambar min T. Jadi, kalau kalian bikin persamaannya, yang pertama, kalian bikin step function terlebih dahulu. Kalian bikin step function yang dimana dia itu mulai dari titik pertama. Berarti, dia itu UT-1. Kan kalau misalnya dia itu dalam bentuk yang 0 biasa gini, terus dia 1, ini kan UT aja. Sekarang kalau misalnya dia itu di titik pertama, dia baru bergerak kayak gini, berarti UT-1. Oke. Kalau misalnya persamaan cuma gini aja, kalian hanya mendapatkan, kalian tuh dapat gambarnya lurus gini terus. Gambarnya bakalan gini terus. Nah, sekarang di titik ketiga, kalian gambar kalian bakalan menurun secara diagonal sebesar min T. Ya kan, sebesar min T. Kalau misalnya kalian punya gambar min T biasa di detik ke 0, kalau detik ke 0, ini satu, ini satu. Nah, kalian gambarnya kayak gini kan. Terus nih kalau dia 1, dia min 1, 2, ini min 2, dan seterusnya. Itu kan berarti gambarnya FT sama dengan min T. Nah, sekarang gambarnya dia mulai dari detik ketiga. Jadinya yang awalnya UT, dia berubah menjadi UT min 3. Nah, yang aku bilang tadi, kalau kayak gini, semua T-nya berarti bakalan berubah menjadi T min 3. Karena ya dia bilang kayak titik nolnya lah, titik nolnya tuh UT min 3. Berarti kalau kalian ingin bikin menggambar samaan T, berarti dia tuh harus berubah menjadi T min 3. Karena sekarang yang 0 tuh bukan T, tapi nolnya tuh di T min 3. Nah, kalau misalnya kalian udah bikin gambar cuma segini aja, kalian tuh bakalan dapat gambarnya itu benar gini, ini selesai turun, tapi turun terus, bakalan turun terus gitu. Gimana caranya supaya
kita mau berhenti stop di sini, ya gampangnya adalah kita tinggal menumbuhkan garis di sini, garis di titik keempat ini dengan garis FT sama dengan T. Jadi kan gambarnya gini kan. Jadi kalau misalnya secara vektor kan ada gambar segini, ada gambar gini, berarti kan kalau diintervensikan, digabungkan, kan itu bakalan dapat gambar nantinya menjadi resultannya kan di tengah sini. Nah, berarti kalian harus menambahkan T sekarang. Menambahkan garis T. Yang gimana? Garis T itu berada di titik keempat. Jadi di sini UT-4, lalu persamaan awalnya di sini T, berubah menjadi T-4. Tuh. Jadi kalau misalnya kita gambar, sekarang kalau misalnya kita gambar satu-satu, gambar satu-satu ya, UT-1 gambarnya gimana? Oh, UT-1 gambarnya gini. Set. Ini UT-1. Terus kalau misalnya gambarnya sendirian min T-3, min T-3, UT-3, gambarnya gimana? Gambarnya di sini, set, turun gini. Nah, kalau misal T-4, UT-4, ya berarti dia itu dari titik keempat, dia bikin persamaan FT sama dengan T gini. Nah, itu. Nanti dari 3 garis ini kalian gabung, kalau kalian gabung, kalian bakalan dapat yang gambar seperti ini. Kalau misalnya diminta diinverskan, ya gampang aja. Kalau kalian diinverskan, berarti yang tadi aku bilang, kalau misalnya dia itu UT-1, berarti dia bakalan dikali E pangkat min S. Kalau misalnya UT aja, itu super S, UT itu super S, berarti kalau misalnya sekarang UT-1, berarti super S kali E pangkat min S. Kalau misalnya dia di sini, yang ini min T, min 3, T, min 3, kalau misalnya TUT, TUT, dia kan jadinya super S kuadrat. Super S kuadrat. Kalau misalnya dia T-3, UT-3, berarti dikali dengan E pangkat min 3S. Juga sama yang T-4 ini. Dia jadi E pangkat min 4S. Nah, contoh yang lain. Sekarang kalau gambarnya kayak gini gimana? Gambarnya kayak gini gimana? Jadi dia mulai dari 0, dia ada step function, terus juga di sini dia itu naik. Nah, kalian mau lihat di sini, naiknya di sini bukan sebesar T. Karena kalau sebesar T kan harusnya ketika dia tuh F, ini FT, ini T. Kalau misalnya di sini dia sebesar T, harusnya kan ketika FT-nya 2, harusnya T-nya 3 kan. Kalau misalnya dia itu sebesar T. Tapi di sini enggak. Dia tuh ketika titiknya nambah 1, FT itu nambah 2. Jadi ketika FT-nya 3, dia itu titik ketiga. Berarti kan dia di sini naiknya bukan sebesar T, tapi sebesar 2T. Dia sebesar 2T. Nah, jadi kalau besar 2T, nah saya mau bilang lagi, kalau misalnya dia itu mulai dari titik kedua, berarti dia berubah jadi UT-2, dan juga UT-2, berarti semua T-nya, ini kan awalnya, kalau kalian gambar biasa gini kan, kalau kalian gambar misalnya kalian gambar gini, ini satu, ya aslinya kan gambar yang ini tuh seperti ini kan, 2T kan gambarnya. Nah ini kan harusnya sama, yaitu UT, 2T UT. Karena dia tuh mulai dari titik kedua, dia tuh menjadi 2, nah, ya dia jadi 2T-2, UT-2. Tuh.
Ya, gambar segini. Nah, lalu di detik ketiga, dia itu bakalan menurun. Nah, kalau kalian lihat turunnya ini sebesar ya, kalau misalnya ini kan berarti karena di awalnya naik terus tiba-tiba dia turun kan. Nah, berarti kan dia tuh ya dia masih turunan gitu. Bentar, ini kayak ada yang salah. Ya, jadi ini harusnya gini guys. Ya, jadi ini harusnya 3 T-3. Nah, kenapa? Jadi gini, kan di awalnya naik nih. Dia naik dari sini. Nah, jadi aku bilang, kalau dia tuh gambar ini bisa dibilang, kalian harus bikin seperti kayak resultannya. Kalau misalnya kalian tuh pengen gambarnya ini, terus dia datarnya di sini, berarti kan dia harus di minus sebesar 2T kan. Tapi sekarang keadaannya adalah yang dia awalnya naik, terus dia menjadi turun. Berarti dia tuh di uh, ditubuhkan dengan garis minusnya sebesar, kalau misalkan dia di sini 2T-2, dia itu dikurangi, bedanya intinya dia itu menjadi -1 kan. Karena kan kalau misalnya kalian lihat di sini, ini kan sebesar 2T. Nah, lalu di sini dia itu sebesar min T kan. Jadi kalian tuh membuat samaan supaya dia itu menjadi min T. Artinya kalian harus menguranginya dengan min 3T. Yang kurangi min 3T sehingga yang awalnya itu naik gini, kan kalau misalnya jadi kalian mengurangi dengan minus 2T, misalnya kalian minus 2T, dia itu bakalan jadinya datar kan. Kalau misalnya kalian mengurangnya cuma minus T, dia bakalan tetap naik, tapi nggak bakal securam ini. Karena naiknya menjadi FT sama dengan T. Tapi sekarang kalian tuh pengen dia menjadi turun sebesar FT sama dengan min T. Berarti kalian perlu menguranginya dengan 3T. Nah, kalau misalnya kalian gambar kayak gini aja, ini ya ternyata salah juga. Kalau kalian gambar cuma gini aja, bersama ini aja, kan tuh bakalan dapatnya ini turun terus. Turun terus. Nah, sekarang kalian pengen bikin dia datar di sini. Artinya, kalian butuh garis yang melawan dia dengan nilai yang sama kan? Dengan nilai yang sama kan? Supaya dia tuh bisa menjadi datar seperti ini. Berarti di sini dia tuh perlu menambahkannya lagi dengan, ini kan titik keempat, dia tuh perlu menambahkan sebesar T kan, ditambahkan T, karena dia tuh pada titik keempat, berarti T min 4, T min 4. Nah, kalau misalkan bikin bersama dengan full seperti ini gambarnya bakal menjadi seperti ini. Yang pertama di titik ke 0, dia bakalan step function sebesar 1, jadi QT. Lalu dia di titik kedua, dia bakalan naik sebesar 2T. Lalu di titik ketiga, dia bakalan yang awalnya bakalan naik terus gini terus. Dia tiba-tiba turun sebesar min T, yang artinya kalian harus menguranginya dengan min 3T. Supaya dia bakal gambarnya turun gini.
Kalau misalnya kalian teruskan, kalau kalian gini aja ya bakalan terus turun terus. Karena kalian mau dia ke kanan, jajal lagi, berarti kan kalian perlu menghubungkannya dengan lawannya sebesar nilai yang sama. Karena nilainya di sini min T, berarti kalian perlu menambahkannya sebesar T. Menambahkan sebesar T, karena dia titik keempat, berarti T min 4, U T min 4. Kayak gitu buat gambar-gambar ini. Nah, ada yang ditanyain nggak? Ada yang bingung? Halo? Kok aku lupa itu kenapa dibawanya per S kuadrat? Oke, kenapa dibayar per S kuadrat? Jadi kalau misalnya kalian cuma manut TUT, ini kan per S kuadrat kan? Kalau kalian inverse kan? Karena pada dasarnya dia itu aslinya T, tapi karena dia tuh bergeser, hingga dia itu ditambahi dengan E pangkat min S. Karena dia dasar 2, berarti E pangkat min 2S. Gitu. Jadi ini kalau kalian sebenarnya, kalau secara aslinya kan, kalau 2T UT kan jadinya 2 per S kuadrat. Sekarang 2T min 2, UT min 2. Nah, artinya 2 per S kuadrat ini dikalikan dengan ya E pangkat min 2S. Gitu. Jadi yang transformation of function itu intinya ketika kalian inverse secara normalnya kalian kalikan dengan E pangkat min S. Jadi kalian jangan sampai kebalik ketika E pangkatnya itu di fungsi T sama E pangkatnya di fungsi S. Jangan sampai kebalik. Karena jadi kalau misalnya E pangkatnya di fungsi T, ketika kalian transformkan, S-nya berubah menjadi S plus sesuai pangkat E-nya. Nah, kalau misalnya E pangkatnya ini di fungsi S, itu berarti yang melakukan pergeseran tadi. Yang awalnya T, dia berubah menjadi T min sesuai pangkat pergeserannya. Kayak gitu. Paham nggak ya? Kira. Oke kok, thank you. Nah, ada lagi nggak yang mau tanya? Aku mau nanya, aku sebenarnya agak nggak ngerti sih. Itu itu yang ada misalnya 2T min 2, UT min 2. Itu duanya itu maksudnya sumbu Y-nya gitu tak aku. Jadi jadi Dua yang mana? Dua yang ini? ya yang depan. Koefisien ini? Oke. Jadi mungkin biar nggak bingung, mungkin kalian bisa coba ya latihan awalnya, mungkin kalian coba membayangkan dia semua itu di detik ke 0 semua. Ini. Jadi kalau misalnya ya, sekarang coba kita bayangkan gambar ini itu di ketika detik ke 0, ketika detik ke 0 dan juga T0, FT0, itu kan asli gambarnya kayak gini kan. Ininya 2, ini yang 1. Ya kan? Kalau misalnya kita membayangkan ini di 0. Jadi ketika sumbu-nya dia itu naik 2, sedangkan anunya cuma sumbu X-nya dia naik 1 aja, geser 1 aja. Ya kan? Nah, kalau misalnya kalian punya gambar seperti ini, kan berarti persamaannya itu kan 2T kan. Jadi ketika detik pertama, ketika ini FT ya. Ketika detik pertama, dia tuh FT-nya 2,
Nantinya ketika detik kedua, ya intinya ini lurus ya, ini lurus. Ketika dia itu detik kedua, berarti ininya 4. Gitu kan. Kalau misalkan bayangkan ini dalam 0 semua. Nah, sekarang dia itu mulainya itu dari detik kedua. Nah, kalau kan dia mulainya detik kedua, kalau misalnya kayak gini itu 2T UT, dia itu bergeser menjadi UT-nya menjadi UT min 2. Nah, dia bilang kalau misalkan kayak gini kan awal habisnya UT ini 2T. Nah, sekarang UT jadi UT min 2, berarti T-nya ini juga berubah menjadi T min 2. Nah, kalau koefisiennya ya tetap aja. Nah, gini. Sehingga kalau misalnya kalian punya gambar seperti ini, kalau kalian punya gambar seperti ini, yaitu punya gambarnya menjadi detik kedua gambarnya menjadi seperti ini. Jadi ketika dia detik kedua, dia tuh bergerak sebesar 2T. Nah, sekarang kita gabungkan dengan yang tadi ini, gambar gini, kita gabungkan dengan yang UT biasa. UT biasa kan tadi kan gambarnya cuma gini aja. Satu, udah sekarang kita gabungkan dengan yang kedua ini. Nah, gini. Nah, misalnya kayak gini, ini kalian nggak usah bingung resultannya gimana, itu berarti ya, yang langsung bilang aja. Jadi kayak ya berarti kan dia ini gambarnya gitu. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang bingung kayak gambarnya gimana, mungkin kan bisa coba membayangkannya di 0 dan 0, atau mungkin kan juga bisa membayangkan dengan kayak gini juga, yang kayak coba satu-satu gini, terus nanti kan gabungkan. Nah itu. Paham nggak ya? Paham kok, paham kok. Berarti itu di titik 1 sama 2 yang di tengah ini, itu tuh anggapannya jadi titik 00-nya. Iya. Gitu. Oke. Maci. Ada lagi nggak yang mau tanya? Kok mau mastiin tadi jadi itu yang T-3 itu koefisiennya 3 tahu. T-3. Oh iya ya, koefisiennya ini 3. Ini 3. Oke. Ini berarti 3. Nanti waktu tak kirim ke kalian tak ganti lagi ya. Oke, makasih kok. Ada lagi Kak yang mau tanya mungkin? Gak ada kah? Gak ada ya? Oke, gini. Kalau nggak ada, sekarang Kok, iya, ya. apa itu namanya? Bedanya yang di atas itu kan ada juga T-3, Ya. T-3. Ah. Tapi dia nggak ada duanya di depan. Oh, gini. Sama yang tadi. Kalau misalnya ini koefisien yang depan itu tuh kayak kalau misalnya dia tuh cuma T-3, UT-3 itu sama aja dengan ketika dia tuh itu sama aja dengan FT sama dengan T. Jadi ini itu sama saja, cuma bedanya sekarang T-3, UT-3 dia itu mulainya dari detik ketiga. Kalau misalnya dia itu bentuknya kayak gini,
2T-2 ini, nah itu berarti sebenarnya sama aja dengan dia itu 2T ketika detik ke nolnya itu 2T UT. Jadi ini koefisien depan ini mana ya? Mungkin gampangnya gini. Kalau misalnya ketemu T-2, posisinya juga T-2, itu berarti dia itu sama aja, dia itu T, ini T. Cuma bedanya mulainya bergeser menjadi di detik kedua. Kayak gitu aja. Kalau misalnya cara gambarnya ya secara matematika biasa aja. Kalau misalnya ketika T-nya misalnya 2T, berarti kan ketika dia titiknya detik T-nya 1 kan berarti FT-nya 4. Ketika T-nya 2, ketika T-nya 1, FT-nya 2. Ketika T-nya 2, FT-nya 4, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu dia gambar yang pertama ini turun karena dia minus T-3 gitu ya? Ya, kan kalau Terus misalnya... kalau yang positif naik ke atas. Nah, kayak biasa aja. Jadi kalau misalkan, ini kayak gambar normal matematika biasa. Jadi kalau misalnya gambarnya gini, kan berarti kalau ini satu kan berarti FT sama dengan T. Kalau misalnya dia turunnya juga sama gini, turunnya gini, yang ini 1, ini min 1, kan berarti FT sama dengan min T. Kayak gitu. Oke. Thank you, Ko. Ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, sekarang kalian coba kerjakan. Nah, kalian coba kerjakan problem 3A1 sampai 3A5. Nah, 3A1, 3A5. Kalian coba kerja dulu. Nanti di akhir bakalan aku jelasin jawabannya. Nah, sebenarnya kok ya sebenarnya responnya cuma gini aja. Jadi nanti sampai di akhir baru aku bakalan jelasin jawabannya semua. Kalau misalnya mungkin teman-teman kan udah lumayan malam toh. Kalau misalnya mungkin teman ada kegiatan lain atau mungkin capek atau ya apa, ya mungkin kalian nggak usah lanjut lagi, nggak apa-apa. Nanti toh juga di akhirnya juga bakalan aku share jawabannya. Mungkin juga ada videonya gitu. Tapi kalau teman-teman yang mau coba kerja sekarang, mau kerja bareng, ya kan coba kerja dulu. Nih kalau di tengah-tengah ada pertanyaan, ya tanya aja juga apa-apa. Ya, mungkin sekarang bisa dicoba dulu ngerjain problem 31 sampai 35.
Aku boleh nanya? Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi kan yang di sini kalian coba cek, di sini kan UT. Terus di sini juga FT sama dengan T, berarti di sini T-1, T-1. Nah, sekarang kalian coba yang kan dia kan dia turun kan. Berarti kan kalau dalam keadaan ini dia itu aslinya ada yang melawan, ada garis yang melawan gini sehingga dia itu datar. Terus karena dia datar di titik yang salah dia itu diturunkan. Kan kayak gitu kan kalau kalian berpikir secara step by step. Ya udah, kalian kerjain aja step by stepnya. Jadi yang di sini, oh di sini ada yang melawan di titik ketiga, ada yang melawan T-3, T-3. Maaf ya guys kalau tulisannya jelek. Nah, terus kalau misalnya kayak gini kan udah datar nih, datar set gini harusnya. Sekarang dia turunkan satu, oh diturunkan satu di titik ketiga, berarti dia di minus T-3, di minus T-3. Nah, setelah dia turun satu, dia naik lagi ternyata. Ada FT sama dengan T di detik ketiga lagi. Nah, berarti kan dia plus T-3, T-3. Nah, ya udah berarti kan ini plus nilai yang sama. Berarti kan ini sekalian coret, Pak. Nah, ternyata ya benar persamaannya itu cuma gini aja itu nggak apa-apa. Ini. Jadi kalian nggak usah mikir cara cepatnya gimana. Yang penting kalian kalau masih bingung kalian kerja step by step aja. Kalian kerja satu-satu per langkahnya ini gimana. Ya kecuali kalau misalnya kalian dapat fungsi kayak gini ya berarti ya udah berarti kalian harus ngerti lah kalau misalnya oh kalau gini tuh berarti dia turun tapi karena nggak ada yang melawan dia tetap naik gitu. Itu buat yang 31. Kalau misalnya di tengah-tengah kalian mau tanya aja nggak apa ya, atau mungkin jawaban kalian beda ya kalian bilang aja karena problem ini aku ya kerja sendiri, takutnya juga kalau ada yang mungkin aku kurang teliti atau gimana mungkin ada yang salah nanti bisa kalian ngomong aja. Nah, terus yang problem 32 ini aku tadi jelasin di awal itu kalian harus mengtransformkan suatu integral. Kan transformasi suatu integral. Yang di sini kan agak bingung loh, ini kok ada dia tahu dt ya. Ya, tapi kalian nggak usah bingung juga. Atau juga dia itu integralnya dari 0 ke t kan. Tapi kayak yang aja lah taunya ini t gitu. Dan aku bilang kalau misalnya kalian ketemu kan harus menglaplacekan. Kalian tuh harus melaplacekan integral seperti ini. Tadi kan dia tadi kalau kalian ingat tadi kan integral ft dt itu kalau dilaplacekan jadi fs per s. Ya udah berarti kalau dia tuh integral gt dt dilaplacekan dia menjadi gs per s. Jangan lupa ada koefisiennya min 2. Nah, terus tinggal ini dy per dt kalian ngetransform lagi. Nah, ini yang minggu lalu buat turunan Laplace. Jadi yaitu kalau di Laplacekan jadi SYS min Y0. Nah, sini tahu kalau Y0-nya sama dengan 1. Udah tinggal kalian masukkan di sini. Nah, jangan lupa juga, ini yang biasa orang kelupaan juga, itu koefisien di sini. Kalau misalnya ada koefisiennya, contoh 3, ya berarti nanti waktu ditransformkan ya jangan lupa berarti ada S, ya S. Nah yang di sini juga ada koefisiennya juga, jangan sampai kalian lupa. Ya mungkin kalau misalnya Y0-nya 0 mungkin nggak terlalu masalah lah kalau kalian lupa ini. Tapi kan kalau kalian ini ada angkanya di sini kan jadi masalah juga kalau misalnya kalian lupa koefisiennya gitu. Nah terus kalau di bawah ini ya seperti biasa. Ini kalian pecahan parsial, kalau kalian cari A sama B-nya, sudah dapat YS. Nah, ini tinggal kalian
inverse K. Jadi karena di sini S-nya itu berubah jadi S plus 2, S-nya juga berubah jadi S plus 1, berarti kan dia pasti ada F pangkatnya. F pangkatnya 2T, di sini F pangkat 2T. Ini buat yang 3A2. Next, sekarang yang... Luis, Ya. itu harusnya yang 3A2 bukannya ruas kanannya yang YS dalam kurung. YS terus S kuadrat plus 3S plus 2 itu sama dengan S ya, bukan min S. Nah. Harusnya nih S ya. Aha. Ya, sorry. Ya, ini salah guys, ini harusnya S. Ini aku benerin lagi ya. Jadi ini harusnya plus S. Terus ya berarti ya ini yang salah. Ya, ya ini aku benerkan lagi. Intinya saya paham toh maksudnya. Paham kok. Paham ya. Oh ya kok sama itu. Transform dari T ke S itu harus kayak kita kasih notasi gitu nggak? Aku misalnya kayak gini. Atau aku gini ya. Sorry. Ya nggak apa-apa. Misalnya dari, aku mau misalkan ada persamaan kayak T sama dengan, ya misalkan asal aja aku, gini. Terus kalau mau tak transform apa harus aku kasih gini dulu? Apa boleh langsung? Oh, jadi biasanya tuh langsung kayak ini ya kalian ubah nggak apa-apa sih. Kayak misalnya awalnya ini kan, kayak misalnya yang kayak gini lah maksudnya. Kayak ya S ini perlu nggak kayak ditulisi lapis gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya nggak perlu nggak apa-apa sih. Penting kan jangan lupa kalau ya ini yang S-nya ini berarti dia ubah jadi T. Jadi kalau udah keadaan kayak gini ya berarti semua ini harus kalian ubah semua. Ruas kiri kan ubah, ruas kanan juga kalian ubah. Oke, cool. Oke. Thank you. Sip. Nah, lanjut buat yang problem 3A3. Nah, problem 3A3, ya ini kalian mungkin kalian bakal bingung jadi T ini. Ya nggak apa-apa, intinya kalian kalau mau kerjakan step by step, satu-satu. Nah, jadi yang pertama, yaitu baru bergerak di titik pertama. Di titik pertama, yaitu melakukan step function, step satuan, step 1. Terus di titik kedua, yaitu ada ft sama dengan t, kan? Ft sama dengan t. Ini karena di titik kedua berarti t jadi t-2. Nah, yang di sini kalau misalnya kalian cuma langsung ini kalian nggak pakai ini, kalian langsung cuma ut-3, nah yang terjadi itu sama kayak yang di 3A1, problem 3A1. Jadi dia tuh bakalan turun 1 terus dia naik lagi. Kan padahal kalian nggak mau hal itu kan. Nah, tapi ya udah kalian kerja step by step aja. Dan mikir, oh berarti yang pertama aku lakukan adalah supaya aku nggak naik lagi. Cara nggak naik berarti aku kurangi dengan nilai yang sama dengan nilai dia naiknya. Naiknya sebesar T, berarti aku kurangi sebesar T. Berarti sekarang gambarnya dia udah jajar gini terus. Nah, sekarang kita mau turunkan. Nah, kita mau turunkan, ya udah kita kurangi ut-3 karena kita kurangi 1 kan. Kita kurangi 1 di titik ketiga. Kurang 1, 3. Set. Dia bakal gini. Set. Nah, sekarang di titik kelima dia turun. Dan dia turunnya juga sebesar T. Dia turunnya juga sebesar T. Ya udah, berarti kalian kurangi dengan T, di titik kelima, berarti T-5, T-5. Nah, kalau misalkan cuma selesai sampai sini aja, ini bakalan gambarnya turun terus. Karena kalian mau sejajar, jangan lupa, berarti kalian perlu melawannya dengan nilai yang sama.
Karena di minus T, berarti kalian plus T. Titik ke-6, berarti T plus T min 6, T min 6. Berarti dia jadi sejajar gini. Tuh. Nah, kalau buat nge-transformnya ya gampang aja. Ya, UT biasa kan, UT min 1, berarti dia per S. Dan di UT min 1, berarti ada min S. Dan seterusnya. Jangan lupa, di sini dia tuh secara aslinya dia dari T, ini T. Berarti kan aslinya kalau ditransformkan jadi per S kuadrat. Karena dia itu bergeser, jadi T min 2, berarti ada di pangkatnya. Kayak gitu. Oke. Bisa ya buat yang problem 33. Nah, sekarang yang 34. 34 ini dia sekarang dia tuh ngasih ft-nya. Dia ngasih fungsi T, terus dia minta suruh gambarkan. Ini sekalian aku kasih hasil lapisannya juga transformnya. Ya, jadi kalau kayak gini ya biasa kalian kerjain satu-satu aja. Pertama UT berarti dia tuh ini. Terus dia turun besar 2. Ini udah ada turun 2. Berarti kan awalnya 1, berarti kalau dia turun 2 kan jadi min 1. Awalnya ini jadi min 1. Nah, dia turun besar 2, belajar lagi. Terus dia ada UT min 3. Berarti dia naik lagi besar 1. Dia naik, tapi UT min 3 berarti titik ketiga dia naiknya, dia naik. Seret. Itu aja. Nah, terus buat yang 34B, nih, kalian dapetnya ya kayak naik turun gini. Nah, pertama 3T UT. Nah, tadi kalian bandingkan aja, kalian punya FT sama dengan FT sama dengan 3T. Berarti kan ketika dia titik pertama, dia tuh FT-nya sebesar 3. Berarti karena dia mulai dari 0, tapi ketika dia dari 1, dia di 3. Nah, terus di sini, dia tuh mengalami penurunan step function sebesar 3. Ini sama kayak di problem 3A. 31 juga. Jadi dia turun sebesar 3. Lalu, karena dia belum ada yang melawan kan di sini, berarti dia tetap naik. Sebesar sama juga naiknya ini sebesar FT sama dengan 3T. Kan karena nggak ada yang ngelawan ini kan, berarti kan ini masih berlaku nih. Jadi dia naik sebesar FT sama 3T. Di sini dia turun lagi secara step function di titik kedua ya. Titik kedua dia turun secara step function lagi, turun ke bawah secara sebanyak 1. Dia turun 1 karena belum ada yang melawan ini lagi, berarti dia tetap naik lagi. Dan seterusnya dia bakal naik. Ada yang mau lain nggak sampai sini? Ada ya? Oke, kalau nggak ada, nomor terakhir. Problem 35. Nah, problem 35 dia masih persamaannya kayak gini. Ya, mungkin kalau teman-teman kalian masih bingung, kayak problem persamaan gini pecahnya gimana ya? Setelah kalian pecah aja satu-satu biasa. Ini kan per S kuadrat, min 2M pangkat min S per S kuadrat, plus E pangkat min 2S per S kuadrat. Setelah kalian udah dapat Fs-nya, nanti kalian transformkan ke T, inverskan jadi T, tadi kan biasa, per S kuadrat, berarti TUT, ini 2 per S kuadrat, dikali E pangkat min S, berarti T-nya bakalan bergeser sebesar 1, dari 2T min 1, UT min 1, yang ini juga, dia terus per S kuadrat, tapi bergeser sebanyak 2, UT min 2, UT min 2. Oke, jadi, di titik pertama, dia bakalan naik sebesar FT sama dengan T. Naik. Sorry, di titik ke 0 ya, titik ke 0. Lalu di titik pertama, dia turun sebesar 2T kan. Nah, berarti dia itu yang awalnya naik sebesar T,
sekarang dilawan sebesar 2T. Kalau misalnya tadi dia itu naiknya sebesar T, terus dilawan dengan T, dilawan dengan nilai yang sama, kan DC-nya sejajar nih. Nah, sekarang dia lawan dengan nilai yang lebih besar. Lebih besarnya juga lebih besar 1 kan, berarti kan dia di minus 2T, berarti dia bakalan turun sebesar T. Karena dia kan minus T kan, jadi minus T dia turun, set. Udah selesai. Sekarang di titik kedua, dia naik sebesar T. Ft sama dengan T, titik kedua. Karena di sisanya di sini kan, sisa di sini kan Ft min T. Ft sama min T. Kalian tambahi dengan Ft sama dengan T. Berarti dia jadi sejajar. Tuh. Ada yang mau tanyain nggak? Semuanya. Nggak ada kah? Oke, kalau nggak ada, ya responsnya udah selesai. Ya sorry mungkin kalau sampai malam, tapi setidaknya kalian udah coba latihannya, meskipun tadi mungkin agak kesusahan, nggak apa-apa. Setidaknya kan udah tahu jawabannya, bisa kalian coba lagi, kan latihan lagi. Jadi, udah sih, harusnya tuh kuisnya pun nanti bakal sampai sini, jadi kalian bisa pelajari lagi dari yang responsi yang minggu kedua itu yang pelajari cuma inverse, terus transform, inverse transform, terus turunan, terus juga ya ini gambar-gambar juga. Nah nanti kayak aku bilang, jadi bakalan aku kasih tugas ke kalian. Nggak tahu mungkin tugasnya mungkin kan kerja 5 orang ya. Ini mungkin tugasnya nomornya lumayan banyak, kan bagi sendiri aja gimana. Terus kalau misalkan udah kerjain, kan juga kerjain semua lah, kerjain semua. Misal kalian bagi tugas, setelah tugasnya emang selesai, coba kalian kerjain tugas teman kalian juga, biar kalian bisa latihan gitu. Terus nanti di minggu depan bakalan mungkin aku bahas soal kuisku yang tahun lalu, sama mungkin soal tugasnya mungkin yang kalian bingungkan kayak gitu. Nah harusnya kalau tidak aku bilang juga, kalau kalian udah kerjain tugasnya dengan benar, terus juga responsi minggu depan kalian ikut juga, terus kalian juga bisa ngerjain soal kuisnya terus tahun lalu, harusnya kalian udah nggak perlu belajar lagi buat kuisnya kalian nanti, karena ya soalnya kayak gini aja. Ya kalau gitu